untuk mempersingkat waktu, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya? Bagaimana maaf kondisi kelas aman? Aman Bu. Aman ya. Baik, berikutnya sekretaris bagaimana? Ada yang nggak hadir? Kemana dia? Oke, baik izin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita berdoa kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Garuda Pancasila, akulah. Pembelajarannya ya, harapkan kamu mampu menjelaskan, memahami definisi dari refleksi, mengetahui sifat-sifat bayangan dari refleksi, menentukan titik, memecahkan masalah, dan menganalisis masalah yang berhubungan dengan refleksi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, perhatikan ada di bahan ajar, ada yang tampilkan gambar ini. Kelihatan semua? Iya, Bu. Robot. Ini gambar mobil. Nah, yang ibu tanya sekarang, apakah transformer sama dengan transformasi? Enggak Bu. Nah, coba pikirkan. Pernah nonton transformer nggak? Pernah Bu. Nah, transformer itu kan semacam perubahan dari robot ke mobil. Lalu dari mobil ke robot. Sekarang ibu tanya, transformasi itu apakah sama dengan transformer? Beda. Bedanya di mana? Kalau transformer berubah wujud. Sedangkan kalau transformasi dia berpindah. Ya, sesuai dengan aturan tertentu. Kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai transformasi geometri. Yang pertama yaitu apa? Siapa yang tahu kemarin? Apa yang sudah kita pelajari materi kemarin? Ya, Eta. translasi. Oke, translasi. Translasi itu ada bagaimana itu translasi? Itu nama lain dari translasi apa? Perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang kita membahas aturan yang kedua yaitu mengenai refleksi. Nah, refleksi itu sama itu namanya dengan pencerminan. Nah, di situ ada gambar-gambar. Gambar pertama itu gambar apa? Candi Borobudur. Coba kamu perhatikan Candi Borobudur ini. Perhatikan. Kalau kita ambil solusi metris seperti ini, sama nggak atas dengan bawah? Beda. Ya? Tapi kalau kita ambil sumbu simetri pas di tengah, sama nggak kanan dengan kiri? Berarti sumbu simetri ada di tengah. Gambar nomor 2, berarti kira-kira sumbu simetrinya di mana? Di tengah. Mungkin begini, horizontal, pasti yang vertikal. Kanan dengan kiri pasti sama. Gambar yang ketiga, ini. Gimana kita buat kira-kira sumbu simetrinya? Vertikal atau horizontal? Biar sama sisi kanan kiri atau atas bawah. Gimana sumbu simetrinya? Ini vertikal ya. Kalau kita buat di sini garis tengah, maka yang kanan sama dengan yang kiri. Sekarang perhatikan ini. Pernah nggak kamu ke pantai? Jalan-jalan sama cewek bukan? Cewek. Nah, pernah nggak bercermin di air itu di pantai itu? Pernah. Ada bayanganmu kan? Ada. Nah, kalau berdiri kamu di air itu begini, pasti lihat ke bawah. Nampak dia kan? Jadi begini, kita ambil sumbu simetrinya adalah yang di horizontal. Sekarang ibu tanya, ada nggak hubungan tempat gambar ini dengan materi yang mau kita bahas hari ini? Refleksi. Apa hubungan gambar ini dengan refleksi? Ada pencerminan, ada bayangan. Itu dia. Paham dulu. Jadi baik. Berikutnya, perhatikan halaman berikutnya. Nah, pengertian refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Nih, yang berwarna pria. Dia bercermin. Ya. Perhatikan gambar ini, dia bercermin. Perhatikan bayangannya, sama tak dengan, perhatikan ini objek ya, sama tak dengan bayangan? Sama. Apa lagi yang sama? Coba periksa. Kalau baju ya, berarti objek apapun yang dia pakai, maka itu yang muncul di bayangan. Kalau kamu pakai putih,
badannya, Bu. Posisi badan. Oke, apa lagi yang sama? Tingginya. Tingginya ini dia. Iya, ya. Oke. Tinggi. Tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Nah, ada di situ nomor 2 sifat-sifat bayangan. Tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Berarti H sama dengan akse. Apa lagi yang sama? Jarak. Jarak ini objek ini dari objek ke cermin sama jaraknya dari bayangan ke cermin. Sifat bayangan nomor 3 yaitu sifat bayangan yang nomor 2 maaf. Jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Ini ya. AXY, titik A, XY. Kita cerminkan maka menghasilkan X aksen, Y aksen. Ada 2 cara ya pengertiannya. Bisa dengan menggunakan rumus, yang kedua kita menggunakan lin GeoJara. Titik A ini kita refleksikan, ini hasilnya di atas ini. Bisa terima? Nah, saya ulangi ya, titik A ini kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya ini. Titik A ini kita refleksikan terhadap sumbu X, ini bayangannya. Sudah. Sekarang contoh kalau kita refleksikan terhadap garis, titik A ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka ini dia. Itu kalau titik. Gimana kalau bangun? Saya ambil gambar sebuah segitiga. Ini segitiganya. Ini segitiganya. Ini segitiganya ya. Segitiga BCD. Kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y, ini bayangannya. Ya. Kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, ini bayangannya. Kita refleksikan terhadap ini bayangannya. Oke? Nanti bagaimana cara nanti pada saat LKP nanti kita diskusikan. Refleksi oleh 2 cermin. Cermin ya. Oke ya. Berapa banyak bayangan yang terlihat dari benda tersebut? Satu cermin, maka bayangannya satu. Lalu pakai tahu 120 derajat kurang lebih ini. Siku-siku. Itu enggak 90 derajat tegak lurus ya. Tiga bayangan. Nah, bukan 2 cermin, bukan 2. Tapi kita perkecil 60. Berapa bayangannya? 5. Makin kita perkecil. Kalau 1 cermin, bayangannya berapa? 1. Ulangi. Kalau 1 cermin, bayangannya 1. Oke. Kalau dia 70. Oke, kalau bayangannya 120, pokoknya kuncinya semakin kecil sudutnya, maka bayangannya semakin banyak. Bisa terima dulu? Oke. Oke, kurang lebih itu dulu ya. Maka dari ilustrasi di atas, dari yang kita praktekkan ini, ada rumus yang membantu kita untuk menentukan atau memprediksi banyaknya bayangan. Perhatikan itu yang di atas. Ada di bahan aja. Nah, itu. N sama dengan 360 per theta dikurang 1. 360 itu kan adalah besar di lingkaran. Theta itu adalah besar sudut kedua cermin. Ya, nanti dikurang 1. Contoh 90 derajat tadi. Contoh 90 derajat. Untuk N 360 derajat per theta kurang 1. Kita ambil tadi theta-nya adalah 90 derajat. Tadi 90 derajat tadi berapa tadi bayangannya tadi? 90 derajat tadi berapa bayangannya? Ada 3. Kita periksa apakah benar 3. Timbang 36 bagi 9 berapa, Om? 4 kurang 1 berapa? 3. Nah, ada 3 bayangan. Perhatikan letak posisi ini. Kalau kita letakkan jangka di sini, di tengah-tengah ini. Nah, kita letakkan
berdasarkan jangka, coba kita putar, maka dia akan membentuk sebuah lingkaran. Berikutnya ada di bawah. Jika dua cermin ditempatkan sejajar, oke ini. Siapa cepat? Dia dapat ya. Ini nanti kasih jawabannya di bahan aja. Kalau cerminnya kita letakkan sejajar, tadi kan bersudut kan? Ya kan? Kalau cerminnya sejajar, nah, enggak saya tunjukkan. Satu orang maju ke depan. Kalau cerminnya sejajar, nah, tapi sebelum saya tampilkan dulu, kalau cerminnya sejajar, Banyak. Banyak. coba kalau cerminnya sejajar, Ada banyak, Bu. oh, banyak bagaimana bayangannya? Aku tadi supaya berjejer. Bagaimana bayang apa nama lainnya? Ini saya jawabkan. Coba. Kasih ya. Atau enggak ada? Saya kasih bonus nanti. Oh. Nah, Pak William bisa. Coba. Coba baca di depan tengok apa bayangannya. Bayangannya. Coba. Tanpa dihitung pun berapa bayangannya? Coba. Kalau maju ke depan silakan. 3 enggak, kok 3 Ah? Tidak atau tidak terhitung. Nanti jawaban ya, dapat ya. Nah, kasih jawaban dulu. Tengok gambar Sidarius. Banyak lagi ya. Banyak. Ya, oke, bisa terima. Jadi, rumus yang mana yang kita gunakan untuk menentukan ini yang sejajar? Saya tanya. Tadi kalau begini tadi dia sudutnya membentuk sudut kan? Tapi kalau begini dia berapa sudutnya? Aku tanya dulu. Kalau begini dia berapa sudutnya? Aku tanya dulu. Nggak ada. Berarti sudutnya sama dengan? Ya pasti kan. Nggak ada nol. Maka rumus yang kita gunakan perhatikan. Nah, memang ya. Maka di sini X sama dengan 360 derajat per 0. Kan nggak ada derajatnya kan? Karena sejajar. Kurang sah 360 bagi 0. Tidak terdefinisi. Kita nggak tahu berapa. Dikurang 1. Maka banyak bayangannya adalah juga tidak terdefinisi. Jadi kita tentukan berapa banyak bayangannya. Bisa terima dulu? Kita diskusi sekarang. Yang 3 kelompok jauh bisa. Cepat, Cok. Bisa kan sama-sama. Mana Cok? Coba ya. Ini titik A ya, biasanya gitu. Ikutin. Itu tidak kasih ini. Memang itu yang tadi. Kelihatan ya. Ah ini. Nah ini. Santai ya. Silain tayo. Itu kalau direfleksikan terhadap si X. Ini ada refleksi klik ini tanda 2 titik ini. Sudah? Sudah refleks about point. Sudah klik aja. Sudah. Saya kasih titik A bebas ya. Atau di mana aja ini? Sudah muncul kan? Mau kita refleksikan terhadap sumbu X. Klik aja sumbu X.
Satu iPhone. Sama di titiknya, biar nggak bingung. Bisa dihilang ya, hilang ya. Kasih D. Di mana bayangannya? Bukan. Dia terhadap suku X. Dia terhadap suku X. Nempel dia. Ini kaca, mana kaca tadi? Kita ambil titiknya. Tapi ini cerminnya, pertebal ini cerminnya. Oke, tapi kalau minus ada titik A ini minus 1,1 kali sini. Mana bayangannya? Kasih A. Mana bayangannya? Ini cerminnya. Ah iya kan? Iya aksen. Kenapa ya bisa tekan? Nanti apa tulis? Apa tadi dulu? Habis Maria. Ini 1,1. Bayangannya berapa? 1. Nah, gitu. Bebas saja. Oke. Materi ini. Oke. Nomor 2 terhadap sumbu. Kami titik A ya. Ini cerminnya. Oke ya. Oh ada. Kan? Di bawah. Di sini ada. Ini. Titik apa kita ambil? Sama aja disambil. Ini. Sini dong. Empat titik. Ini terhadap nomor 4. Sila, sila bayangan ya, nggak bisa nih, nggak bisa nih. Mana X? Tenang aja, tenang. Ini cerminnya ya, tekan sini titik. Di sini nanti bayangannya. Baru ini. Y sama dengan minus 2 ini. Ini cerminnya. Ini. Sini kasih titik. Kasih bayangannya. Oh, diam. Ini terakhir nomor 5. Ada Ah, 2,3 cerminnya, mana titik 2,3? Ini cerminnya, titik kayak kamu tadi, ini cerminnya. Ini cerminnya. Kamu kasih sini titik. Ini berapa jaraknya? Ini gitu mau ke sini gitu. Nanti cerminnya. Ini titik ini cermin. Oke, halo. Mau habis kita. Satu presentasi. Let's go. Benar, kameramen. Baik, kami dari kelompok Jiwa Raga akan membahas tentang soal nomor 1. Pertama dulu, yang kita ketahui dari soalnya bahwa titik pusat yang diketahui yaitu 0,0. Nah, di situ kita sudah mengetahui bahwa titik pusatnya berada di tengah-tengah atau berada di titik 0. Itu yang dikenal sebagai cermin atau kaca dari suatu titik. Nah, titik yang kami tentukan ini bebas. Titik yang kami tentukan yaitu yang pertama 2,2. Berarti titiknya berada di antara 2,2. Ini adalah titik A. Nah, setelah itu, setelah kita sudah, berarti ini adalah objek dari titik A atau bayangan dari titik A. Kemudian kita akan melanjutkannya ke titik B, titik C, dan titik D. Jarak titik B dengan titik 0 yaitu 1, 2, 3. Kemudian kita akan melanjutkan titiknya sesuai dengan jarak titik B dengan titik cermin.
Maka 1, 2, 3. Maka ini adalah bayangan dari B aksen. Kemudian jarak titik C ke titik 0 yaitu 1, 2, 3, 4. Maka jarak titik bayangannya yaitu 1, 2, 3, 4. Ini adalah bayangan dari titik C. Kemudian titik terakhir atau titik D yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka jarak titik bayangannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah titik D aksen. Maka beginilah cara pengerjaan dari titik soal nomor pertama. Nah, titik-titik dari bayangan-bayangan ini yaitu titik A aksen yaitu minus 2, minus 2, minus 2. Kemudian yang bayangan dari B yaitu minus 3, minus 3. Bayangan dari titik C yaitu minus 4, minus 4. Dan bayangan titik D yaitu minus 5, minus 5. Baik, sekian dari langkah dari pengerjaan contoh soal nomor pertama. Terima kasih. Nah, dari sini dapat rumus. Ini kan contoh XY. Ya kan? Hasilnya aksen menjadi apa? Coba. Apa yang berubah? Positif. Jadi apa dia? Ini kan positif. Nah, itu dia. Makanya sesuai dengan materi bahan ajar ibu yang pertama, ada rumus tadi yang pertama ibu bahas kan? Nah, begitulah cara menemukan rumus untuk menentukan pencerminan. Ya. Berarti ada dua cara. Boleh kamu gambar langsung, boleh menggunakan rumus. Kalau nggak kuat menghafal rumus ya langsung gambar. Baik. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk kelompok jiwa raga? Ya, Bu. Aman? Aman. Oke, tepuk tangan dulu buat ya, letakkan titiknya. Oke, perhatikan. Titik A, B, C, D. Titik A yaitu minus 1,1. Oke, terus. Titik B. Titik B 1,1. Oke, 1,1 D. Oke, terus. Titik C 0,2. Oke. Dan titik D 4,0. Oke. Kamu nomor berapa nomor? Direfleksikan terhadap sumbu. Direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, direfleksikan terhadap sumbu X. Mana cerminnya sumbu X? Cermin sumbu X. Di sini biar yang buat. Iya, ini cerminnya ya. Arthur. Nah, udah tentukanlah titik A. Titik A Ya, Arthur. 1,1 direfleksikan terhadap Circle. sumbu X menjadi 1,1 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 1,-1 dengan jarak yang sama. Dan titik C 0,2 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 0,-2. Dan titik D 4,0 direfleksikan terhadap sumbu X, tetap di sini titiknya. D.
Sesuai telah direfleksikan, titik B aksen yaitu 1,-1. Titik C menjadi 0,-2 dan titik D menjadi tetap 40. Oke, nah tadi kan di awal kan ada rumus edukasi X, Y, apa yang berubah? Ini minus 1, 1. Aku nggak berubah, ini berubah ini. Oh, Kita dapat berubah kita mendapatkan rumus yaitu dari X, Y menjadi A aksennya menjadi X, min Y. Oke, baik. Perhatikan yang disampaikan kawanmu. Ayo difokus, kita udah mulai apa? Tadi di bahan ajar sudah Ibu sampaikan tadi di awal tadi ada rumus. Jadi untuk menemukan rumus yang ada di bahan ajar ini, pembuktiannya ini. Kita letakkan titik-titiknya lalu kita tentukan bayangannya, maka dari bayangannya inilah dapatlah rumus untuk menentukan pencerminan terhadap sumbu-sumbu atau titik-titik yang diminta. Jadi Ibu harap nanti bagi yang masih belum menyelesaikan mohon dilengkapi. Maka di sini ada sini objeknya, maka di sini juga adalah bayangan. Oke ya? Baik, siap sir. Oke, baik. Demikianlah dulu presentasi dari teman-teman. Tangan buat kelompok Jessica. Oke. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Kira-kira dari hasil pembelajaran yang sudah kita sampaikan hari ini, apa kesimpulan yang kamu dapat? Ayo, siapa bisa? Dari semua. Oke, Melensia. Dari pembelajaran ini, saya akan menyimpulkan sifat-sifat pada pencerminan. Yang pertama yaitu objek dan bayangannya selalu sama. Oke, yang kedua lanjut. Jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Oke, lanjut. Tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Baik, terima kasih kepada Melensia. Baik, saya mengakhir dulu. Itu refleksi hari ini. Aku rasa demikian dulu pertemuan kita hari ini. Refleksi pada hari ini, refleksi. Oke, coba. Baik, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya akan memberikan pendapat saya tentang pengajaran ini. Menurut saya ini sudah lumayan bagus. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena dari segi pengajarannya, dari segi mempraktikkan pengajarannya, dari segi pembahasannya, dari segi materinya, dari segi tugasnya, dan lain-lain, itu sangat bagus. Dan di lain waktunya supaya penyelesaian lebih tenang. Terima kasih. Oke, baik. Ya, iya. Eta, oke. Saya pembelajaran kali ini lebih tenang daripada pembelajaran sebelumnya. Jadi nyaman belajar. Jadi nggak terlalu ribet. Jadi nggak terlalu gitu. Baik, rasa begitu aja dulu. Ada lagi yang mau disampaikan? Minggu depan pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai transformasi geometri yang ketiga yaitu rotasi. Yang benar mari kita bersama di dalam doa. Siap gerak. Kepada ibu kita, hormat gerak.